Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Adi Inggit Handoko selaku tutor mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Wahab Maulana dengan NIM 0444759932, mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi. Guna memenuhi tugas ketiga pada sesi ketujuh mata kuliah Perencanaan Program Komunikasi, di sini saya akan mengusung tema tentang rencana aksi program komunikasi terhadap suksesnya kampanye vaksinasi. Adapun yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Tujuan program komunikasi adalah menyusun rencana aksi komunikasi yang strategis untuk mendukung keberhasilan kampanye vaksinasi dengan latar belakang pentingnya vaksinasi dalam mencegah penyakit dan melindungi kesehatan masyarakat. Rumusan masalah: resistensi masyarakat terhadap vaksinasi, misinformasi, ketakutan efek samping, dan distrust terhadap institusi. Bab 2, analisis situasi. Analisis SWOT. Program kampanye vaksinasi memiliki kekuatan berupa dukungan penuh dari pemerintah dan ketersediaan infrastruktur kesejahteraan yang memadai, memungkinkan pelaksanaan vaksinasi secara efisien. Namun, kelemahannya pada keterbatasan anggaran promosi dan kurangnya komunikator terlatih untuk edukasi masyarakat yang dapat menghambat penyebaran pesan. Analisis khalayak. Khalayak primer kampanye adalah masyarakat urban usia 18-60 tahun, khususnya kelas menengah ke bawah yang aktif di media sosial dan dipengaruhi lingkungan terdekat, sehingga membutuhkan pesan vaksin yang jelas dan emosional. Khalayak sekunder adalah tokoh masyarakat, influencer, dan tenaga kesehatan sebagai opinion leader yang memerlukan materi edukasi kredibel. Bab ketiga, strategi komunikasi. Pertama, tujuan komunikasi: meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya vaksinasi. Yang kedua, pesan kunci: vaksinasi adalah langkah nyata menuju hidup sehat. Dan yang ketiga, saluran komunikasi: iklan Instagram, TikTok, dan WhatsApp Blast, poster di puskesmas. Bab 4, rencana operasional. Pertama, taktik komunikasi, yaitu edukasi berupa video animasi pendek tentang proses vaksinasi. Yang kedua, advokasi, keterlibatan tokoh agama untuk menyampaikan pesan pro-vaksin. Yang ketiga, keterlibatan komunitas, itu berupa lomba, konten media sosial yang bertema vaksinasi. Jadwal kegiatan: yang pertama, penyusunan materi, pelatihan komunikator, dan juga peluncuran kampanye. Yang kedua, intensifikasi promosi digital dan offline webinar. Dan yang ketiga, puncak vaksinasi massal dan juga evaluasi awal. Ketiga, sumber daya. Pertama, tim komunikasi kader kesehatan influencer. Yang kedua, laptop, kamera, dan juga alat poster. Yang ketiga, kerjasama dengan Dinas Kesehatan, LSM, dan juga media lokal. Bab kelima, yang pertama, indikator keberhasilan. Indikator kuantitatif: 80% cakupan vaksinasi di wilayah dan target, 90% khalayak mengakses materi kampanye. Kualitatif: peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin, penurunan hoaks di media sosial. Metode evaluasi: monitoring media, analisis sentimen di media sosial, laporan lapangan, data partisipasi dan puskesmas. Laporan akhir disampaikan dalam forum, serta publikasi hasil di media lokal dan juga platform media sosial. Dan implementasi kampanye vaksinasi menunjukkan 80% cakupan vaksinasi di wilayah dan target, 90% khalayak mengakses materi kampanye yang dapat diartikan sebagai peningkatan kesadaran masyarakat. Kampanye vaksinasi yang terstruktur menunjukkan hasil yang sangat signifikan. Pesan yang berupa vaksinasi adalah langkah yang nyata menuju hidup sehat. Dari hasil rencana aksi program komunikasi terhadap suksesnya kampanye vaksinasi, dapat disimpulkan bahwa kampanye ini dirancang untuk meningkatkan cakupan vaksinasi melalui strategi komunikasi yang terarah. Analisis SWOT dan khalayak menjadi landasan untuk merumuskan pesan kunci yang sederhana dan emosional. Didukung saluran komunikasi beragam seperti media digital, tradisional, dan interaksi langsung. Rencana operasional yang mencakup taktik komunikasi, jadwal kegiatan, anggaran, dan sumber daya yang memastikan implementasi yang efektif. Evaluasi dengan indikator kuantitatif dan kualitatif seperti cakupan vaksinasi 80% dan peningkatan kepercayaan masyarakat akan mengukur keberhasilan program. Kampanye ini dapat diperluas ke wilayah dengan kolaborasi lebih lanjut untuk keberlanjutan dan dampak yang lebih besar. Cukup sekian hasil tugas ketiga guna memenuhi di sesi ketujuh ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.